Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Dirar Abdul Salam. Di sini saya ingin menjelaskan soal UAS yang kemarin saya kerjakan. Soal yang pertama, di sini dari soal kita udah bisa eh, diketahuinya tuh apa aja dari silinder pejal A itu bermassa berapa, terus berjari-jari R-nya itu berapa, dan lain-lain. Kita masuk ke langsung pertanyaannya aja, yaitu tentukan A diagram gaya. Kalau yang sudah dibuat di sini, itu di A ini ada gaya berat, yaitu WA. Di sini ada gaya normal juga, yaitu N. Dan ada gaya normal, dan juga ada di A ini ada gaya gesek. Dan untuk yang C ada gaya berat juga, cuman terurai menjadi dua. Jadi ada W-sin yang sebelah sini dan sebelah sini ada W-cos. Terus ada gaya normal juga di sini di C. Dan karena ini melengkungnya ke kanan, jadi gaya geseknya tuh di area sini, di area sini. Itu untuk jawaban yang A. Kita lanjut ke yang 1B, yaitu percepatan sistem serta tegangan tali T1 dan T2. Jadi percepatan sistemnya itu tinggal kita cari dulu, yaitu eh, kita cari yang A-nya dulu, itu ada gaya berat tadi, yaitu ini W, terus ada gaya normal N, terus ada gaya gesek F, dan di sini ada gaya dari T2. Jadi kalau di translasinya itu kita pakai sigma F sama dengan MA kali A. Jadi T1 kurang F sama dengan MA kali A. Kalau rotasi itu sigma T sama dengan I alpha, I kali alpha. Jadi R kali F sama dengan 1,5 MA R kuadrat kali T kali alpha. Jadi itu tinggal kita coret aja R-nya di ini sama ini kita coret. Jadi sisa F sama dengan 1,5 kali MA kali A. A kenapa bisa jadi A? Karena di sini R alpha itu hasilnya jadi A. Jadi eh, hasil akhirnya tuh F sama dengan A. Ini untuk persamaan satunya. Yang kalau kita lanjut di sini, karena eh, di sini kita bisa lihat MA-nya itu kan 2. Jadi 2A itu aja. Jadi ini persamaan yang kedua. Kita lanjut. Eh, di sini ada T1 dan T2. Kita pakai sigma T sama dengan I kali alpha. Jadi torsi 2 kurang torsi 1 sama dengan 1,5 MB kali R kuadrat kali kali alpha R. Jadi karena di sini yang ini T ini tuh torsi kan kayak agak melengkung gitu kayak gini. Jadi dan kalau ini eh, gaya gesek atau gaya biasa gitu. Pokoknya kalau yang torsi tuh T-nya tuh kayak gini. Jadi kita pakai kita buat R kali T2 kurang R kali T1 sama dengan 1,5 MB kali R kuadrat kali alpha.
karena di sini R-nya sama, jadi kita buat di sini, kita buat dulu R T2 kurang T1 sama dengan 1,5 MB K setengah MBR kali R alpha. Ini kita tinggal coret aja, karena sama kan. Tinggal coret. Dan ini kenapa bisa jadi R alpha? Ya karena dari sini tadi. Terus T2 kurang T1 sama dengan 1,5 kali A. Karena ini 1/2-nya turun. Kayak yang tadi, kalau R alpha itu jadinya A. Kita lanjut di sini. eh, karena kalau yang ini kan gaya beratnya ada dua ya. Kalau yang ke sini kan Wesin, yang ke sini tuh Wekos. Di sini ada FK juga. Terus kalau di sini ada gaya T2, kan ini gaya FK. Ini gaya normal kalau atas. Jadi kita pakai sigma Fy sama dengan 0. N kurang W cos. Jadi N kurang W cos 53 sama dengan 0. Jadi N sama dengan 100 kali 0,6. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari karena MC-nya itu 10, jadi 10 kali 10 100, dan cos 53 itu 0,6. Jadi hasilnya itu 100 kali 0,6, 60 Newton. Untuk FK itu sama dengan mu K kali N sama dengan 0,2 kali 6. 0,2 ini kita ambil dari sini ya, mu K-nya kan 0,2. Jadi kali 60 sama dengan 12 Newton. Lanjut, sigma Fx sama dengan MC kali A. Wesin 53 kurang T2 kurang FK sama dengan MC kali A. 100 kali 0,8 ini didapat dari sini. Itu kalau 100 tadi kan dapat dari ini ya, MC-nya 10, jadi 10 kali 10 itu 100. Dan 0,8 ini dari sin 53. Jadi kurang T2 kurang 12 yang dari sini, ini. Jadi sama dengan 10. Jadi hasilnya 100. Kita lanjut dulu. 68 kurang T2 sama dengan 10. 10 ini sebenarnya dapat dari MC tadi. Karena MC-nya kan 10 ya, jadi kita taruh di ini 10. Untuk 68 ini dapat dari 100 kali 0,8 kurang 12, jadi 68. 100 kali 0,8 kan 80, jadi 80 kurang 12. Jadi hasilnya ini eh, itu langsung kita dapat di persamaan keempat. Karena kita udah dapat persamaan 4, 3, 2, sama 1 yang di atas ini semua. Jadi tinggal kita hasilkan aja semuanya. Jadi sini ada persamaan 4, persamaan 3, persamaan 2, persamaan 1. Kalau persamaan 4 kan tadi barusan kita dapat ini. Persamaan 3 tuh 1/2 A yang ini. Dan persamaan 2 itu 2A yang ini. Dan persamaan 1 tuh ini. F sama dengan A. Jadi kalau dihasilkan itu 68 sama dengan 13, 1,5 A. Dapat 13 ini karena dari 10 tambah 2 tambah 1,5 2A. Jadi hasilnya 13
1,5 A. 68, eh, kalau ini tuh sebenarnya bisa disederhanakan lagi. Jadi 68 sama dengan 27 per 2A. Jadi hasilnya tuh A sama dengan 68 kali 2 per 27, ini tinggal dibalikin aja. Sama dengan hasil akhirnya tuh 5,04 meter per sekon. Jadi 68 kali 2 bagi 27. Jadi hasilnya ini. Itu untuk yang B. Karena tadi kita udah cari yang B, yang percepatan sistem, sekarang itu kita cari yang tegangan tali T1 dan T2. Di sini kita lanjut. Eh, Kita di sini pakai ini aja, 68 kurang T2, jadi 68 kurang T2 sama dengan 10 kali 5,04. Ini hasilnya, ini dari yang ini 10 dari sini MC-nya, dan 5,04 dari hasil ini. Terus T2 sama dengan 68 kurang 50,4. Hasilnya 17, Newton. 17,6 Newton. Nah, ini untuk yang selanjutnya itu untuk yang A mungkin. Untuk selanjutnya itu T2 kurang T1 sama dengan 1/2A. Jadi T1 sama dengan T2 itu kurang 1,5A, sama dengan 17,6 kurang 1,5 kali 5,04. Hanya 17,6 kurang 2,52 dari hasil ini. Apa setengah kali 5,04. Jadi dari 17,6 kurang 2,52, hasilnya 15,08 Newton. Entah. Itu untuk kita tahu tegangan tali T1 dan T2. Jadi ini yang T1, ini yang T2. Jadi T1-nya dapat segini, T2-nya dapat segini. Kita masuk ke yang nomor 1C, yaitu kecepatan balok C setelah menempuh jarak S sama dengan 20 M sepanjang bidang miring. Ini kita tinggal cari aja, kita pakai V kuadrat sama dengan VO kuadrat tambah 2AS sama dengan 0 tambah 2 kali 5,04 kali 20. Ini dapatnya dari hasil yang tadi udah kita hitungin ya. Dari hasil yang udah kita hitungin tadi, yang udah kita cari tadi sebelumnya. Jadi eh, tinggal kita masukkan ke sini aja. Jadi hasilnya V sama dengan akar 201,6. Kalau disederhanakan jadi 14, yang yang kalau disederhanakan atau nilainya itu 14,2 meter per sekon. Ini jawaban yang C. Jadi nomor satu semuanya udah selesai ya. Berarti kita lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor yang 2, yaitu BMKG memasang alat pengukur gelombang laut di laut sekitar Pantai Camplong, Madura untuk mengetahui kondisi gelombang dan mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi ketika alat mulai diaktifkan. Jadi tanpa grafik getaran di titik sensor pelampung yang dianggap titik X sama dengan 0 seperti gambar A ini. Sedangkan gambar B menunjukkan grafik gelombang dengan titik X sama dengan 0 yang
sama saat T sama dengan 0 sekon. Bila skala gambar dengan gelombang sebenarnya adalah 1:500, maka tentukan A. Periode gelombang, amplitudo gelombang, dan panjang gelombang. Di sini periode gelombangnya itu tuh dapat T sama dengan 8 sekon. Dapatnya gimana? Ini nih, dari sini sampai ini. Jadi periode gelombangnya tuh begitu. Jadi 8 sekon. Kalau kita cari amplitudo gelombangnya, itu berarti kita lihat yang di gambar B ini, itu di sini. Kita lihat di sini, kalau ini kan 1,1 ya. Kalau ini sampai sini 2,2 karena ada dua garis di sini. Tapi berarti per garis dari 1 sampai 2 ini itu 5 5 garis. Jadi berarti kalau satu garis ini tuh nilainya 0,2. 0,2, jadi kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Jadi tinggal dikali aja. Berarti dia hasilnya ini 1,2. Dapatnya dari situ. Kenapa ada 500? Karena kalau di sini sama di hasilnya kan beda ya. Jadi kita pakai 500 saja. Jadi 1,2 cm kali 500 sama dengan 600 cm sama dengan 6 meter. Jadi itu untuk amplitudo gelombang. Dan kalau untuk panjang gelombang, kita dah hasilkan ini. Dapat 4,2 ini kita hitung dari sini ya nih. Sini. Situ tuh. Dari situ jadi nggak beda jauh kayak yang ini soalnya. Jadi dapat hasilnya tuh 4,2 kali 500 juga. Hasilnya 2100 cm dan dapatnya 21 meter. Itu untuk jawaban yang A, 2A. Berarti kita semua udah dapat yang uh, udah dapat periode gelombangnya yang ini, untuk amplitudo gelombang yang ini hasilnya, dan panjang gelombangnya. Dan sekarang kerjakan yang B, itu arah rambat gelombang beserta alasannya. Ini kita sebenarnya tinggal lihat aja kalau dari gambar ini. Dari sini dari atas ke sini itu kan seharusnya positif ya. Tapi kalau kayak ke sana berarti ke kiri. Jadi mending ke kiri apa ke kanan? Oh, kayak kanan sih ya. Tapi
Kalau dari sini ke sini berarti kan positif. Kalau ke kanan kan positif. Soalnya kalau kayak gini juga sama, positif. Tapi tetap arahnya itu ke kanan. Jadi X-nya kita masih tetap pakai ini. T-nya sebenarnya bisa pakai ini, tapi karena ini ke kanan dan eh, kalau bisa dapat dua, jadi eh, pakai satu boleh, satu ini boleh. Tapi kalau misal pakai yang lain juga boleh kayak 1,3 atau 1,5 1, berapa gitu boleh kayaknya. Nah, karena arahnya ke kanan, jadi X sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Ini di sini emang ke satu penyelesaiannya. Y lebih dari 0, maka agar konsisten pada gambar B, ini kita pakai grafik getaran. Jadi maka agar konsisten pada gambar B, gambar Y itu positif, untuk X kurang dari 0 dan T sama dengan 1, maka gelombangnya tuh mesti bergerak ke kanan. Dan pasti banget ke kanan sih, nggak mungkin ke kiri. Jadi itu untuk yang B. Kalau masuk yang C, berarti persamaan gelombang laut. Berarti Y sama dengan asin omega T kurang KX. Kalau kata Baroni bisa diubah, bisa pakai omega T kurang KX atau enggak KX kurang omega T. Tapi kalau di sini yang dipakai omega T kurang KX. Sama dengan 6 sin pi per 3 T kurang 2 pi per 21 X. Ini kita dapat dari sebenarnya hasil yang di atas sudah kita dapat. Yang udah kita cari. Jadi kita kalau uji titik X itu sama dengan 0, T sama dengan 1, yang tadi ini, maka Y lebih dari 0, Y sama dengan A sin pi per 3 sama dengan 6, 1/2 akar 3, jadi Y itu 70. Tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu nih omeganya berapa, terus K-nya berapa. Kan omeganya 2pi per T sama dengan 2pi per 6, jadi hasilnya pi per 3. Nah, tinggal dibagi aja. Jadi hasilnya 3. Ini juga sama. Karena lambdanya memang 21, jadi ditaruhnya 21. Makanya ini kita pakai 2 per 21 ini. Dan ini juga. Jadi pakai di sini. Pertama itu cari tahu ini dulu ya, baru kita masukkan ke sini, baru sampai bisa dapat hasilnya. Kalau untuk yang D, yaitu kecepatan getar dan kecepatan rambat gelombang pada saat T sama dengan 6 dan posisi X sama dengan. Kita kayaknya cari kecepatan getar dulu. Jadi kalau di bukan di nomor 3.
kecepatan getar itu kalau di sini berarti kita tinggal cari tahu aja ini V VG sama dengan Y sama dengan Pi per 3 kali 6 cos Pi 3 T per kurang 2 Pi per 21. Oh ya, kita belum jelasin yang ini ya. Ntar sebelum masuk ke yang D, ini tuh karena udah dapat hasil ini, jadi hasil akhirnya tuh ini, yang ini. Kalau kata Pak Roni bisa bisa pakai salah salah satu antara dua ini. Tapi kalau yang Pak Roni itu sukanya yang ini. Tapi kalau emang eh, penyelesaiannya sih lebih gampangnya ini sih, lebih mudah dipahami tuh yang ini. Karena dari yang Pak Roni bilang kalau misalnya ini kan min 6, ini juga min, jadi tetap aja nanti hasilnya positif sama aja. Jadi mending langsung pakai ini aja daripada pakai yang ini. Jadi dari hasil ini kita dapat hasilnya yang Y lebih dari 0. Jadi Y sama dengan 6 sin Pi per 3 tambah eh Pi per 3 T kurang 2 Pi per 21 X. Itu hasil akhirnya. Bukan ini bukan ya. Bukan hasil akhirnya. Jadi kembali lagi ke yang D. Eh, yang tadi udah dibilang FG sama dengan Y. Itu kan X per 3 kali 6 cos Pi per 3 T kurang 2 Pi per 21 X. Itu pakai meter per sekon. Ini kita sebenarnya ini nilai-nilai kayak 2 Pi per 21 itu ambil kayak tadi aja. Tinggal dimasukin ke bawah sebenarnya. Jadi ini kayak X per 3 juga, 6 cos, Pi per 3 kali 6 cos ini. Juga kita tinggal ambil dari yang di atas ini. Jadi hasil akhirnya tuh eh, VR sama dengan lambda per T sama dengan 21 per 8 meter per sekon. Karena lambdanya memang 21 yang tadi udah kita cari dan T-nya memang 8 ini ini 8 ini lambdanya kan 21. Jadi dapatnya 21 per 8 meter per sekon. Itu untuk nomor 2 A, B, C, D. Kita masuk ke nomor 3 yang terakhir. Itu bentar. Dua gelombang transversal merambat pada satu tali yang sama dengan amplitudo yang sama dan arah rambat berlawanan. Persamaan kedua gelombang tersebut adalah Y, Y1, XT sama dengan 6 sin 2 2px kurang 12 pt cm, yang Y2-nya juga sama kayak gitu. Jadi dengan X dalam meter dan T dalam sekon, A, tentukan hasil superposisi dari kedua gelombang tersebut. Ini tinggal kita masukin aja dulu nilai yang sama kayak di sini soalnya. Tapi kita jejerin gini, tinggal ditambah. Terus tinggal kita buat jadi yang ini. Jadi hasilnya 6. Cara pakai ini aja. Jadi dari ini, aduh dulu, kelewatan. Jadi dari ini. Nah, itu kita nggak pakai sin lagi di awal. Terus ini juga enggak. Jadi tinggal kita hasilkan jadi kayak gini.
Jadi 6, 6, 2 sin, 2 sin. Ini tuh tanda kurungnya tuh berubah jadi ini sebenarnya itu 2 kali 1 jadi dapatnya 2 sin 2 2 px cos 12. Kok 12 ini? Oh iya 12. Soalnya PT-nya. Lupa lupa lupa. Jadi tinggal masukin aja X-nya tuh yang ini. Kita masukin di sini. Yang ini. Untuk yang T kita masukin yang ini. Jadi nggak perlu masukin kedua-duanya lagi kayak 2X. Y di sini ada kan, di sini juga ada. 2P, 2PX, 2PX kan ada dua tuh. Nggak perlu. Jadi masukin satu aja. Jadi masukin satu yang 2PX-nya. Sini juga 12PT kita masukin juga di sini. Jadi tinggal hasilkan. Jadi 6 kali 2 jadi 12. Sin ini lagi tinggal ditaruh di bawah. Jadi dapat hasilnya yang A. Kalau untuk yang B, tentukan nilai simpangan gelombang resultan pada posisi X sama dengan 11 per 12 cm. Sebenarnya yang ini sama aja, cuman kita ubah doang ininya, cosnya. Cosnya. Kita tinggal ditambahin aja 11. Nih, tinggal ditambahin aja yang ini. 11 per 12. Ini nilai X-nya kan, soalnya di sini kan nilai X-nya 11 per 12 cm. Jadi tinggal kita tambahin aja jadi eh, YG-nya sama dengan 12 sin 2pi kali 11 per 12 cos 12 pt. Karena di sini kita harus coret, jadi di sini coret, di sini coret. Jadi sisanya 6. Jadi 6 kali 6 kali. Jadi kebaginya jadi hasilnya 6. Dari hasil tersebut tinggal kita turunkan ke bawah, jadinya gini. Jadi 12 sin 11 per 6 pi cos 12 pi t. Jadi udah nggak ada dua ini lagi karena sudah habis. Jadi hasilnya ini. Dari situ lanjut jadi 12 kali min 0,5 cos 12 pi t. Itu min 0,5 ini dari sin 11 per 6 pi. Jadi eh, dapat min 0,5. Jadi 12 kali min 0,5 dapatnya min 6. Yang ini tuh kita nggak usah rubah sama sekali. Jadi tetap. Jadi min 6 ini jadinya kan 1. Jadi min 6 kali 1 min 6. Udah tuh untuk nilai yang B-nya. Nomor 3 ini emang gampang banget. Cuman kalau salah perhitungan dikit atau penempatannya tuh hasilnya juga beda. Soalnya kemarin kalau nggak salah ingat ku itu nomor 3 ku itu ada yang salah. Dari eh, akhirnya pun hasil akhirnya pun salah. Dapatnya malah eh, 5,4 atau berapa gitu. Jadi salah perhitungan. Ini yang benar. Jadi kayak gitu.
Mungkin itu saja penjelasan dari eh, soal UAS yang telah saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.